Halo Sobat Sipaling Timnas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Ya, tidak sia-sia begadang sepanjang malam ya untuk menunggu laga bersejarah ya, pertandingan bersejarah, pertandingan pertama Timnas Indonesia di round 3 Piala Dunia ya, di round 3 kualifikasi Piala Dunia ya. Dan sebelum laga ini banyak sekali pengamat sepak bola memprediksi bahwa laga ini bukanlah laga yang mudah karena kualitas permainan kita ya itu bagaikan langit dan bumi kalau dibandingkan dengan Arab Saudi yang merupakan langganan Piala Dunia dan tim yang mampu mengalahkan Argentina juara Piala Dunia tahun 2022. Oke, satu-satunya tim yang mampu mengalahkan Argentina di Piala Dunia adalah Arab Saudi. Nah, jadi dengan berkaca histori dari Arab Saudi, banyak pihak yang memprediksi bahwa Indonesia akan kalah. Ya, hasil imbang mungkin adalah hasil yang sangat luar biasa kalau bisa kita dapatkan di markas Arab Saudi. Tetapi dengan melihat permainan semalam, kok rasanya hasil imbang yang kita dapatkan itu seperti apa ya, seri rasa kalah. Seharusnya kita bisa meraih kemenangan ya. Jadi di luar dugaan di atas lapangan ya, meskipun kita secara kualitas di atas kertas kalah segalanya, tetapi di atas lapangan sungguh sangat jauh berbeda dengan apa yang ditampilkan data di atas kertas ya. Permainan kita 11-12 dengan Arab Saudi, bahkan mungkin kita 12 Arab Saudi 11. Itu kalau kita berkaca jalannya laga di babak pertama, di mana pemain kita begitu tenang ya, progresi passing dari bawah ke depan, transisi positif dari bertahan ke menyerang, transisi negatif dari menyerang ke bertahan itu berjalan sangat baik. Oke, transisi transisi negatif maupun positif berjalan sangat baik. Strategi Sintayong berjalan, mampu diaplikasikan oleh para pemain di atas lapangan. Inilah yang membuat beberapa kali Roberto Mancini ya terlihat gusar dengan permainan timnya sepanjang babak pertama hingga menit ke-35 ya. Kalau saya melihat menit 35 ke atas itu baru Arab Saudi bisa mulai mendapatkan feel ya, bentuk permainan terbaik yang diinginkan oleh Roberto Mancini ya, bentuk permainan yang mereka inginkan ya, dan mulai bisa membahayakan gawang dari timnas Indonesia. Dan di laga ini ya kita bisa melihat bahwa kehadiran Martin Paes atau Martin Paes ini sangat merubah secara signifikan kualitas lini pertahanan kita. Sepertinya Martin Paes ini adalah kepingan puzzle yang hilang di lini pertahanan kita selama ini ya. Jadi ya, build up serangan dari bawah ini bisa kita lakukan ya, sama ketika kita melihat Manchester City bermain, Liverpool bermain ya, tim-tim di Premier League bermain, kita bisa melihat permainan itu ada di timnas Indonesia, timnas kebanggaan kita ya. Dimana ya kalau kita melihat beberapa kali para pemain Arab Saudi mencoba untuk bisa menang jumlah ya ketika menyerang, tetapi bisa diredam oleh lini pertahanan kita. Dan ya semoga gelandang kita Tom Haya bisa bermain di laga menghadapi Arab Saudi, karena kita sangat membutuhkan Tom Haya di laga kedua ya, karena di laga ini perannya sangat vital sekali di lini tengah kita ya. Kalau saya melihat ketika Tom Haya digantikan di babak kedua ya, transisi positif maupun transisi negatif yang dilakukan oleh para pemain kita itu berjalan tidak baik ya, sehingga sangat sulit kita keluar dari tekanan. Kemudian sangat sulit ketika
kita mencoba membangun serangan ya. Jadi Tom Haye sangat-sangat vital perannya di lini tengah, dan taktik Sintayong yang mampu meredam serangan dari Arab Saudi itu berkat penampilan yang bisa dibilang apa ya, yang prima dari lini tengah kita, di mana ketika pemain Arab Saudi menang jumlah di lini di lini serang di posisi sayap, gelandang kita, double pivot kita, Tom Haye dan Ivar Jenner ini akan langsung membantu lini pertahanan yang coba diekspos oleh para pemain Arab Saudi. Beberapa kali kita melihat Ivar Jenner, Tom Haye itu mampu melakukan clearance, mampu melakukan tackle bersih ya, mampu menghalau serangan dari para pemain Arab Saudi ya. Jadi kita membutuhkan kedalaman skuad ya. Saya berharap pemain kita yang berada di Liga 1, gelandang kita yang bermain di kompetisi lokal ini harus bisa menaikkan level permainan mereka, karena sangat jauh berbeda ketika Tom Haye bermain ya, dan ketika pemain yang bermain di liga lokal kita masuk di babak kedua ya. Saya rasa teman-teman pasti juga merasakan ya, ketika Jay Itzes bola sampai ke Jay Itzes, atau ketika lini pertahanan kita coba ditembus oleh para pemain Arab Saudi, ketika ada Jay Itzes ya, kita tentu akan merasa sedikit tenang ketimbang ketika pemain Arab Saudi coba mengekspos, coba ingin menembus lini pertahanan melalui area yang dijaga oleh Rizky Ridho. Tentu kita ya harap-harap cemas apakah Rizky Ridho mampu mematahkan serangan dari Arab Saudi. Apalagi kita tahu yang selalu berhadapan dengan Rizky Ridho ini adalah Salim Al-Dawsari, mimpi buruk timnas Argentina di Piala Dunia ya. Jadi ya selain lini tengah kita yang harus punya kedalaman, di lini serang kita juga harus lebih dioptimalkan ya, terutama power ketika passing, ketika melakukan passing ya, dimana kita beberapa kali menang jumlah tetapi sangat sulit untuk bisa menciptakan peluang yang berbahaya, dan kurang klinis ya, pengambilan keputusan yang cukup lambat sehingga membuat beberapa peluang kita terbuang sia-sia, beberapa momentum yang tidak bisa kita manfaatkan. Contoh Ragnar Oratmangun yang seharusnya bisa melakukan shooting, tetapi dia lebih memilih mengopor karena terlalu lama dalam mengambil keputusan. Akhirnya ya momentum hilang untuk melakukan shooting, dan pilihannya hanya mengopor ke Rafael Strike juga ya. Power yang dia lakukan ketika mengumpan ke Ragnar Oratmangun di menit 90 plus 9 ya kalau tidak salah, 90 plus 8 itu tidak sampai ya, sehingga kita tidak bisa memenangkan pertandingan ya. Cukup kecewa dengan hasil imbang ini, meskipun hasil ini adalah hasil terbaik, hasil yang bersejarah ya, dan ya momen yang paling paling menegangkan adalah ketika Martin Paes itu melakukan foul di kotak penalti ya. Jadi banyak meme-meme berseliweran ya bahwa Martin Paes ini gabut dan hanya mencoba untuk mengetes skillnya, mengetes kualitas para pemain Arab Saudi ya, dan ya luar biasa save yang dia lakukan. Dan ada satu shooting dari Muhammad Kano ya, dari half space yang mampu ditepis dengan baik oleh Martin Paes ya. Dan Calvin Verdong ya, pemain yang dipaksa untuk bermain sebagai center back agak ke dalam ya, meskipun punya badan kecil tapi dia memenangkan 100% duel udara yang
dia yang dia lakukan. Oke, dari 2 kali duel udara dia memenangkan 2 duel udara menghadapi Arab Saudi. Luar biasa. Nah, andaikan bola shooting itu tidak mengenai Calvin Verdong, saya rasa timnas Indonesia akan meraih 3 poin di laga ini. Oke, di babak pertama Arab Saudi tidak bisa berbuat banyak. Di babak kedua, ya, Arab Saudi baru bisa keluar dari tekanan, ya, keluar dari mimpi buruk permainan yang sangat baik dilakukan oleh timnas Indonesia itu ketika Tom Hai keluar. Oke, barulah di situ pertahanan kita benar-benar diekspos, ya, benar-benar dihajar habis-habisan oleh para pemain Arab Saudi. Ya, beruntung ya kita punya kiper sekelas Martin Fas. Oke, teman-teman, ya, kita doakan timnas Indonesia bisa menjadi kuda hitam, ya, seperti harapan dari pelatih kita, Coach Sintayong, bahwa ya dia berharap Indonesia menjadi kuda hitam di kualifikasi round ketiga. Ya, jadi tidak ada yang tidak mungkin dengan kualitas yang sudah diperlihatkan oleh timnas Indonesia. Ya, saya rasa menghadapi Arab Saudi di markas kita akan menjamu Australia, ya, akan menjadi titik titik yang paling menentukan langkah kita untuk kedepannya. Apabila kita bisa meraih kemenangan, berarti secara realistis, ya, berharap kita bisa meraih tiket playoff round keempat itu terbuka lebar, atau bahkan untuk bisa lolos langsung menuju Piala Dunia 2026 itu bukan lagi sebuah mimpi untuk kita fans, ya, tim nasional Indonesia. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Ya, jangan lupa klik like dan subscribe-nya, dan ya, selamat menikmati, ya, momen, enjoy the moment lah, kata Coach Justin. Selamat menikmati momen hasil seri menghadapi Arab Saudi sebelum kita menghadapi Australia di tanggal 10 nanti. Dan saya berharap kita bisa meraih 3 poin dan menambah kepercayaan diri para pemain. Oke, teman-teman, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.